Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya baginya yang terus memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk mengadakan majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat bisa ikhlas dalam menjalankan amalan yang mulia ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa kita terapkan dengan mudah dan bisa kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab baru, huququl ummal, hak-hak para pekerja, hak-hak para pegawai, hak-hak para pembantu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak seseorang. Di dalam Islam kita sangat dilarang untuk melanggar hak orang lain. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk memuliakan hak orang lain. Islam sangat adil. Di dalam Islam kita punya kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la tadhlimun wa la tudhlamun. Kalian tidak boleh menzalimi, tapi kalian juga tidak dizalimi. Adil, pertengahan, al-wasatiyah. Itulah Islam yang sebenarnya. Dan termasuk di antara hak yang wajib kita jaga adalah hak para pekerja. Termasuk di antara hak yang harus kita perhatikan dengan baik adalah hak para pegawai kita, hak para pembantu kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang terpenting dalam muamalah kita bersama para pekerja adalah
kita harus bermuamalah dengan mereka berdasarkan asas rahmat, berdasarkan dasar kasih sayang. Jangan sampai kita menyikapi para pekerja kita, para pegawai kita, para pembantu kita dengan sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai rahmat, nilai kasih sayang, nilai cinta. Di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapapun yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak akan disayang oleh Allah. Kalau kita tidak sayang kepada pegawai kita tidak sayang kepada pekerja yang bekerja di tempat kita, maka kita tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasih sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit, ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayang, kita ingin dicintai, kita ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangi, kasihi, cintai orang-orang yang ada di muka bumi ini. Termasuk di antara mereka para pegawai kita, para pekerja kita, yang mereka punya banyak kebaikan kepada kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara kaidah yang sangat mendasar, prinsip yang sangat mendasar ketika kita bermuamalah dengan para pekerja adalah kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi kezaliman. Jauhi kezaliman, coba. Jangan sampai kita menzalimi para pegawai, para pekerja, para pembantu kita yang mereka memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita lebih kuat dari mereka. Syukurilah dengan menjauhkan diri kita dari menzalimi orang-orang yang ada di bawah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya tindakan kezaliman itu akan mendatangkan banyak kegelapan di hari kiamat nanti. Ketika kita berbuat zalim kepada para pekerja, para pegawai, para pembantu kita, maka itu akan mendatangkan banyak sekali kegelapan di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat Abdullah ibn Unais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhma." Pada hari kiamat nanti, orang-orang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Mereka dalam keadaan belum dikhitan sebagaimana mereka dilahirkan. Dan mereka tidak punya apapun. Sekarang yang membanggakan kekayaannya, membanggakan kekuasaannya dan kedudukannya, membanggakan kenikmatan-kenikmatan duniawi, nanti digiring tanpa apapun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan buhman, para sahabat bertanya, "Ma buhma?"
Apa yang dimaksud dengan buhma ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa ma'ahum syai'. Mereka tidak punya apa-apa. Hanya jasad mereka saja. Pakaian pun tidak punya. Tidak ada apapun yang melekat di badan mereka. Itulah keadaan orang-orang di padang mahsyar nanti. Thumma yunadihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah memanggil mereka dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh sebagaimana bisa didengar oleh orang yang dekat. Allah mengatakan Anal Malik. Akulah raja. Anad Dayyan. Akulah yang akan menghisap. Ya menghisap. Dan menghisap. Kalau menghisap rokok. Menghisap. Akulah yang akan menghisap. Aku yang akan memberikan balasan kepada kalian. Wala yanbaghi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar walahu 'inda ahadin min ahlil jannati haqqun hatta aqussahu minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang pun dari ahli neraka masuk ke neraka tapi dia masih punya hak yang belum dia ambil dari ahli surga. Sampai akhirnya aku akan ambilkan hak tersebut untuk ahli neraka itu. Ini keadilan Allah yang luar biasa. Sampai penduduk neraka pun diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih punya hak, sesedikit apapun hak itu yang harus ditunaikan oleh penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hak itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ay yadkhulal jannah wa li ahadin min ahlin nari 'indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Allah mengatakan dan tidak pantas bagi ahli surga untuk memasuki surga padahal dia masih punya hak yang harus dia tunaikan untuk ahli neraka sampai aku mengambil hak itu darinya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Jamaah, kalau kita menzalimi pekerja kita, kalau kita menzalimi pegawai kita, menzalimi pembantu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tuntut itu di akhirat nanti. Ketika para sahabat mendengar penjelasan ini, mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla auratan ghurlan buhma. Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa menunaikan hak kita padahal di hari kiamat nanti kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, dan tidak ada apapun pada diri kita. Kita tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa menunaikan hak kita? Kalau kita punya uang, punya harta, diminta, kita kasih. Kita tidak punya apa-apa di sana. Bagaimana kita akan diambil haknya oleh mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bil hasanati was-sayyi'ah. Nanti yang diambil adalah kebaikan-kebaikan. Nanti yang ditimpakan kepada orang-orang tersebut adalah keburukan-keburukan. Yang dihitung kebaikan dan keburukan kita. Amalan itulah yang akan dibawa oleh orang-orang sampai hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Menguatkan hadis ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang orang yang benar-benar bangkrut,
orang yang bangkrut yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut menurut kami, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang dia tidak punya uang. Tidak punya dirham. Dirham itu uang di zaman dahulu. Dia tidak punya uang. Dan dia juga tidak punya mata, tidak punya aset. Uang tidak punya, harta benda juga tidak punya. Itu orang yang bangkrut di tengah-tengah kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada mereka tentang orang yang bangkrut yang hakiki. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku dengan kebangkrutan yang hakiki adalah orang yang di hari kiamat nanti datang dengan amalan salatnya, dia datang dengan amalan puasanya, dia datang dengan amalan zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Akan tetapi dia juga datang dengan amalan mencela orang ini, menuduh orang itu. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza. Dia mengucurkan darahnya orang lain lagi tanpa alasan yang dibenarkan. Wa daraba hadza. Dia juga memukul orang lain. Jadi dia membawa amalan yang banyak, tapi dia juga membawa kezaliman yang luar biasa. Semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kezaliman. Dia mencela orang lain, kezaliman kepada orang lain. Dia menuduh orang lain dengan tuduhan zina, qadhf. Ini juga kezaliman kepada orang lain. Dia memakan harta orang lain. Itu juga kezaliman. Dia mengucurkan darahnya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ini juga kezaliman. Dia memukul orang lain, kezaliman kepada orang lain. Yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, kezaliman seseorang kepada orang lain. Ini menunjukkan bahayanya tindakan kezaliman kepada orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatih. Akhirnya orang yang dizalimi yang ini dikasih kebaikannya orang tersebut. Wa hadza min hasanatih. Yang dizalimi ini dikasih juga kebaikan dari orang tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Apabila kebaikannya habis, maka keburukan-keburukan orang lain yang dia zalimi akan ditimpakan kepadanya. Dan yang terjadi, sekarang dia sudah tidak punya kebaikan. Yang dia punya sekarang hanya keburukan. Maka konsekuensinya, thumma turiha finnar. Kemudian orang ini dijebloskan, dijerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini dilempar ke neraka. Padahal dia telah melakukan banyak kebaikan. Dia datang dengan kebaikan salatnya. Dia datang dengan kebaikan puasanya. Dia datang dengan kebaikan zakatnya. Tapi dia menjadi bangkrut. Karena kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia. Maka jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, orang yang berakal, orang yang cerdas adalah orang yang benar-benar mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan melindungi kebaikannya.
agar jangan sampai di akhirat nanti, di waktu ketika dia sangat membutuhkan kebaikan itu, kebaikannya tidak diambil oleh orang lain. Di antara caranya jamaah, jangan menzalimi orang lain. Jangan menzalimi pekerja kita. Jangan menzalimi pegawai kita, pembantu kita, orang-orang yang ada di bawah kita. Agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut yang hakiki. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis lain yang menjelaskan tentang ancaman orang yang zalim kepada orang lain. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, "Thalathatun." Allah mengatakan, Allah berfirman, ini hadis qudsi. "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyam." Ada 3 orang yang nantinya di hari kiamat akan menjadi musuhku. Musuhnya siapa? Musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. 3 orang. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun a'ta bi thumma qadar. Orang yang berjanji dengan aku. Dia membuat perjanjian dengan orang lain dengan menyebut nama Allah. Tapi setelah itu dia berkhianat. Setelah itu dia berkhianat. Ini akan menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena dia menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikat janjinya. Agar kedua belah pihak menghormati janji tersebut. Tapi ternyata dia malah berkhianat. Dia melanggar janji itu. Dia mengkhianati saudaranya. Ini dosa besar jemaah. Kenapa? Karena ada ancaman khususnya. Ini ancaman khusus. Allah akan menjadi musuh dia di hari kiamat. Orang yang kedua. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamana. Orang yang kedua adalah orang yang menjual orang merdeka. Betapa banyak di zaman ini penjualan manusia. Anak-anak kecil dijual jemaah. Betapa banyak para pekerja yang dijual. Mereka dikhianati. Sudah dikhianati, ternyata dijual. Orang yang menjual orang yang merdeka, dia bukan hamba sahaya. Kemudian dia memakan hasilnya, dia menjadi musuhku di hari kiamat. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman dulu, di zaman kita banyak terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari ujian seperti itu. Kemudian yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrah. Orang yang ketiga adalah orang yang mempekerjakan seorang pekerja. Kemudian dia telah mengambil haknya. Dia ingin sesuatu, pekerja tersebut telah melakukannya. Dia ambil hak itu. Tapi dia tidak memberikan upahnya. Sudah bekerja, capek-capek, ternyata tidak dikasih upah. Kelihatannya sepele jemaah. Tapi ini dosa besar. Ini dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi musuh dia di hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Makanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, perhatikan hak para pekerja. Jaga hak mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka menjadi bumerang bagi kita, menjadi sebab kebinasaan kita di hari kiamat nanti.
pintu untuk menzalimi para pekerja itu besar. Kenapa? Karena majikan itu biasanya tidak takut kepada pekerjanya. Karena majikan tidak merasa diawasi. Iya. Ketika dua hal ini berkumpul pada seseorang, kemungkinan kezaliman akan menjadi besar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, ahli neraka, Allah menyebutkan ini. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang bisa menghukum dia? Apakah dia mengira dia yang paling kuat? Tidak ada yang bisa mengalahkan dia? Ini yang menjadikan seseorang zalim. Dia merasa berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Pintu kezaliman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang melihat dia? Akhirnya dia melakukan kezaliman itu. Makanya biasanya ketika dua hal ini berkumpul pada seseorang akan terjadi banyak kezaliman. Dan apabila seseorang diuji dengan dua hal ini dan ternyata dia masih bisa menjaga diri dari kezaliman, itu sangat luar biasa. Itu sangat istimewa. Diuji dengan ujian yang sangat berat. Merasa tidak diawasi, merasa berkuasa. Ini kalau seseorang bisa menjaga dirinya dari kezaliman, maka ini sangat luar biasa keutamaan. Makanya jangan heran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah imamun adlun, pemimpin yang adil. Kenapa? Ujiannya berat. Dia berkuasa. Dia bilang A, yang dilakukan A. Bilang B, yang dilakukan B. Ada orang yang tidak nurut dengan dia, maka akan disingkirkan. Dia berkuasa. Dan banyak yang tidak mengetahui gerak-gerik dia. Kalaupun ada orang yang melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika orang seperti ini bisa tetap adil, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan yang luar biasa kepadanya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika kita punya pekerja, punya pegawai, punya pembantu, maka berikan gaji mereka sesegera mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan a'tul ajira ajrah. Berikanlah pekerja upahnya qabla ayyajiffa araquh, sebelum keringatnya mengering. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada umatnya, kepada kita semuanya, agar kita benar-benar memperhatikan hak para pekerja kita. Kalau kita bisa menggaji mereka dengan waktu yang segera, maka segerakan gaji mereka. Segerakan gaji mereka. Kalau misalnya hari penggajian tanggal 24, ya sudah tanggal 24, usaha untuk melakukannya. Karena ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah. Di sini ada pahala. Kita dapat pahala dari memberikan haknya. Kita dapat pahala juga dari menyegerakan memberikan haknya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang
menunjukkan ya betapa tingginya semangat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan pesan Nabi yang berkaitan dengan pekerja. Dari Al-Ma'rur ibn Suwaid. Al-Ma'rur ibn Suwaid rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah bertemu dengan sahabat Abu Dzar di tempat yang namanya Rabadah. Ketika itu sahabat Abu Dzar memakai hullah. Hullah itu pakaian yang terdiri dari dua potong kain. Yang satu digunakan untuk menutup bagian bawah. Yang satunya digunakan untuk menutup bagian atas. Itulah hullah. Sahabat Abu Dzar memakai hullah. Wa ala ghulamihi hullah. Begitu pula budaknya. Ketika itu sahabat Abu Dzar bersama budaknya. Ternyata pakaian budaknya itu sama dengan pakaiannya Abu Dzar. Sama-sama memakai hullah. Pakaian yang terdiri dari dua kain. Ada yang bagian bawah, ada yang bagian atas. Ya orang sekarang kalau ingin menggambarkan hullah itu seperti pakaian ihram. Tapi tidak harus berwarna putih. Tidak harus berwarna putih, bisa berwarna-warni. Hullah itu seperti itu. Sahabat Abu Dzar ketika itu memakai hullah, hamba sahayanya atau budaknya memakai hullah. Fas'altuhu an dzalik. Akhirnya Ma'rur yang melihat sahabat Abu Dzar menanyakan tentang hal itu. Ini pemandangan yang aneh. Biasanya budak itu pakaiannya di bawah majikannya, di bawah tuannya. Tapi ini sama. Ini pemandangan yang aneh. Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Suatu ketika aku pernah mengolok-ngolok seorang laki-laki. Sahabat Nabi tidak maksum. Tapi ketidakmaksuman mereka memberikan pelajaran kepada kita. Jadi sahabat Abu Dzar pernah mengolok-ngolok seorang laki-laki. Mengolok-ngolok dengan menyebutkan sifat ibunya yang kurang. Misalnya, ya ibnal a'jamiyah, ya ibnas sauda. Wahai orang yang menjadi anaknya ibu yang bukan dari Arab. Orang Ajam, orang selain Arab. Ini dari zaman dulu ya. Ada asabiyah, qaumiyah. Ada fanatisme ras atau fanatisme kabilah. Ya ibnas sauda. Contohnya lagi seperti, wahai orang yang menjadi anaknya ibu yang hitam kulitnya. Intinya sahabat Abu Dzar ketika itu mengolok-ngolok orang ini dengan menyebutkan sifat ibunya yang buruk. Faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mengolok-ngolok dia dengan ibunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkari keburukan ini. Innaka mru'un fikal jahiliyah. Sungguh itu adalah perangaimu, sisa-sisa perangaimu dari sifat-sifat jahiliyah. Ini sifat jahiliyah yang masih ada padamu. Maksudnya jangan lakukan seperti itu. Ini buruk sekali. Ini tindakan orang-orang jahiliyah di zaman dulu yang masih ada pada dirimu. Ini kata-kata yang sangat menusuk jemaah. Tapi Rasulullah SAW katakan,
agar Abu Dzar bisa memperbaiki dirinya radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwanukum khawalukum. Pekerja kalian, orang yang ada di bawah kalian, mereka itu saudara kalian, saudara seakidah, seiman. Mereka juga pelayan kalian. Mereka yang membantu kalian. Kalian butuh apa, mereka yang membantu. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah menjadikan mereka berada di tangan kalian. Berada di bawah tangan kalian. Yang menjadikan kalian itu berada di atas mereka adalah Allah. Yang menjadikan mereka di bawah tangan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana akhuhu tahta yadih falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberikan makan kepada dia dari apa yang dia makan. Jadi berikan kepada pekerja kita makanan yang kita makan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yulbisu mimma yalbas. Hendaklah dia memakaikan kepada dia pakaian yang dia pakai. Ini yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar pakai hullah, budaknya juga pakai hullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya seperti itu. Berikan pakaian kepada dia sesuatu atau pakaian yang kalian pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kalian bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dimampui oleh mereka. Subhanallah, syariat Islam jemaah. Jangan bebani mereka pekerjaan yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'inu. Apabila kalian memberikan beban kepada mereka, maka bantu mereka. Subhanallah. Ya majikan perlu sifat tawadhu. Kalau misalnya ada waktu untuk membantu pekerjanya, bantu. Siapa yang mampu melakukan seperti ini jemaah? Subhanallah. Di dalam syariat Islam ada sunnah-sunnah yang memang sangat sulit untuk kita terapkan. Padahal jelas ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita melakukan sunnah-sunnah atau tuntunan-tuntunan yang tidak jelas sumbernya? Yang jelas sumbernya saja banyak yang tidak bisa kita lakukan. Yang jelas sumbernya saja sudah banyak mengambil waktu kita. Lalu kenapa kita beralih ke amalan-amalan yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Islam memberikan pengertian kepada kita bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kedudukan, bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan. Kemuliaan di dalam Islam itu sangat dipengaruhi oleh ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran dengan sangat tegas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan bisa jadi pegawai kita, bisa jadi pekerja kita, bisa jadi pembantu kita lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Maka jangan zalimi mereka. Jangan hinakan mereka. Muliakan mereka. Perhatikan hak-haknya. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada hadis yang lebih luar biasa lagi daripada hadis yang sebelumnya ini. Hadis diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha.
Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini duduk di hadapan Nabi. Lalu orang ini mengadu masalah. Orang ini mengadukan masalah dan mengatakan, ya Rasulullah, inna li mamlukin. Wahai Rasulullah, aku punya banyak budak. Orang ini kaya, banyak budaknya. Yukadzibunani, tapi budak-budakku selalu berdusta kepadaku. Wa yakhununani, mereka juga selalu berkhianat kepadaku. Wa ya'sunani, mereka selalu membangkang dari perintah-perintahku. Jadi budak-budaknya budak-budak yang tidak baik. Sering berdusta, sering berkhianat, sering membangkang. Wa ashtumuhum, akhirnya aku mencela mereka. Aku menghardik mereka, mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Karena keadaan mereka seperti itu. Wa adribuhum, dan aku pun memukul mereka karena kesalahan-kesalahan mereka itu. Fakaifa ana minhum, bagaimana keadaanku di hadapan mereka? Apakah aku baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, yuhsabu ma khanu wa asaw wa kadzabuk. Mereka akan dihisab. Tindakan mereka mengkhianatimu, tindakan mereka mendusta atau berdusta kepadamu, tindakan mereka bermaksiat atau membangkang darimu, mereka dihisab semuanya. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqabuka iyyahum, begitu pula hukumanmu kepada mereka, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafa. Apabila hukumanmu ternyata sebanding dengan kesalahan-kesalahan mereka, maka imbang. Jadi kamu baik-baik saja. La laka wala alaik. Kamu tidak dapat manfaat, tapi kamu juga tidak celaka. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan lak. Apabila hukumanmu kepada mereka ternyata masih di bawah kezaliman mereka kepadamu, maka kamu dapat keuntungan, dapat manfaat dari itu. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim uqtussa lahum minkal fadl. Tapi apabila hukumanmu ternyata di atas kezaliman mereka, kamu akan dikisos. Maksudnya mereka akan mengambil hak itu darimu. Akhirnya orang ini mengatakan, saya singkat saja ya, wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li walahum syai'an khairan min mufaraqati. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagiku untuk mereka kecuali aku akan tinggalkan mereka semuanya. Ushhiduk annahum ahrarun kulluhum. Aku bersaksi, aku mempersaksikan hal ini kepadamu bahwa mereka aku merdekakan semua. Ini menggambarkan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sangat patuh kepada nabinya. Mereka sangat semangat menjalankan sunnahnya. Walaupun hal tersebut ya terkesan atau terlihat merugikan mereka dari sisi keuangan, dari sisi harta. Tapi mereka mengorbankan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Karena waktu sudah masuk waktu Isya, maka silahkan dikumandangkan azan dahulu. Setelah azan kita akan membuka tanya jawab ya sekedar 10 menitan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pertanyaan yang pertama, apakah wajib Ustadz memberikan gaji kepada pegawai sesuai dengan UMR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Ya, Allah Ta'ala alam, kalau misalnya pegawai rela dengan gaji yang lebih rendah dari UMR, dan memang itu bukan kezaliman, memang pekerjaannya ringan, waktunya sedikit, akhirnya sepakat untuk gajinya di bawah UMR. Jadi di sini ada kesepakatan dan tidak ada kezaliman. Gaji tersebut sesuai dengan pekerjaannya. Maka insya Allah yang seperti ini tidak melanggar syariat. Insya Allah yang seperti ini tidak melanggar syariat. Namun di sana jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada lembaga-lembaga yang memang diwajibkan oleh pemerintah untuk memberikan gaji sesuai UMR. Maka di sini wallahu taala alam, kita wajib taat kepada aturan pemerintah. Ada lembaga-lembaga yang seperti itu. Kalau tidak ngasih UMR, pemerintah akan memberikan hukuman, sanksi. Maka pada lembaga-lembaga yang seperti ini harus taat kepada aturan pemerintah. Dan aturan pemerintah tidaklah dibuat kecuali untuk kemaslahatan bersama. Agar tidak ada yang menzalimi dan tidak ada yang dizalimi. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan mungkin Ustadz yang mau saya ajukan. Pertama, belum lama ini ada pimpinan partner di kantor menerima karyawan. Setelah kira-kira 1 bulan, teman-teman yang lain melihat karyawan ini kok agak memiliki sifat yang senang dengan sesama jenis gitu. Meskipun dia sholatnya rajin 5 waktu, tapi teman-teman itu karena mungkin harus survei, kadang dengan dia kalau sekamar itu takut. Akhirnya dikeluarkan. Apakah itu zolim dengan mengeluarkan yang bersangkutan? Yang kedua, kebetulan ada kasus
salah satu karyawan ini hilaf mungkin ya menggelapkan uang kantor sehingga dia berjanji akan mengembalikan setiap bulan dengan gaji dipotong semua plus masih kekurangan lagi berapa ratus ribu lagi dia akan menggalikan sampai dengan uang yang diambil itu selesai. Apakah juga itu dibolehkan? Baik. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila pemutusan akad ya antara dia dengan majikannya atau dengan dengan ketua di situ ya, dengan pimpinan perusahaan itu karena alasan yang tadi, maka dibolehkan. Dan itu bukan tindakan kezaliman. Justru ya ini adalah tindakan kebaikan untuk karyawan-karyawan yang lain. Di sini berlaku kaidah maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Jadi maslahat orang banyak itu harus kita kedepankan dari maslahat orang per orang. Di sini ada satu orang yang dikhawatirkan akan merusak orang lain dan orangnya banyak. Maka lebih baik ya maslahat orang ini kita korbankan untuk menjaga maslahat orang banyak. Ya misalnya kita punya ya buah busuk satu. Dia berada di antara buah-buah yang masih segar yang lainnya. Bagaimana? Apa yang kita lakukan terhadap buah busuk tersebut? Ya kita ambil. Kita ambil agar tidak merusak yang lainnya. Ya tentunya sebaiknya tindakan seperti ini dilakukan setelah memberikan nasihat. Tapi kalau misalnya nasihat tidak mempan, ya kita tidak punya pilihan lain kecuali itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dibolehkan ya. Itu iktikat baik dari karyawan tersebut. Tidak ada masalah, memang dia punya kewajiban untuk mengembalikan dan dia rela gajinya digunakan untuk menutup ya hutangnya tersebut. Tidak ada masalah sama sekali dan itu bukan kezaliman. Wallahu taala alam. Taib, satu pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tadi kan dibahas tentang misalnya melakukan kesalahan ke orang lain. Misalnya kesalahan itu tidak disengaja Ustaz, misalnya ya naik motor terus kesenggol spion tanpa disengaja itu Ustaz. Mau dicari orangnya ternyata udah jalan gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz kalau misalnya seperti itu? Jazakallah. Iya sebenarnya ya kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain dan itu mempengaruhi harta dia, mungkin harta dia menjadi berkurang karena kesalahan kita. Ketika kita melakukan kesalahannya karena tidak disengaja, maka kita tidak berdosa. Kita tidak sengaja. Tapi yang berkaitan dengan hak dia itu menjadi kewajiban ya atas kita. Kita punya tanggungan untuk mengganti kerugian. Jadi kita tidak berdosa ketika melakukan kesalahan tersebut karena tidak sengaja. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu tidak berdosa pada hal-hal yang kalian tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi kalian baru berdosa ketika kalian punya kesengajaan untuk melakukannya. Akan tetapi karena ini berkaitan dengan hak orang lain dan hak orang lain tersebut harus kita jaga, maka kita punya kewajiban untuk menggantinya. Ustadz, orangnya sudah hilang. Orangnya tidak ada, gimana Ustadz? Kalau begitu mudah-mudahan orangnya merelakannya. Tapi kalau orangnya ternyata tidak merelakannya, nantinya dia akan punya hak untuk menuntut di hari kiamat nanti. Nantinya dia
Kalau memang tidak merelakannya ketika di dunia, dia punya hak untuk menuntut di akhirat nanti. Taib. Bagaimana solusinya? Solusinya banyak melakukan kebaikan. Kalau memang misalnya kita tidak bisa sampai kepada orang tersebut, banyak melakukan kebaikan, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Nantinya kalau memang orang tersebut menuntut haknya, kita punya amalan yang bisa kita berikan untuk dia. Tidak ada solusi lain kecuali ini. Taib. Demikian jamaah sekalian rahimanallah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.